Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pemerhati, pencinta, subscriber, netizen, padepokan gaul yang budiman, di mana berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata, baik di Nusantara maupun di luar Nusantara. Semoga semua diberi kewijengan, diberi kesehatan, dan diberi keberkahan setiap langkah dalam hidup. Yang sedang sakit selalu kami doakan diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Yang masih punya utang, semoga diberi kemampuan untuk melunasi semua hutang-hutangnya, dan kita semua dilepaskan dari jeratan dan belenggu riba. Dan saya doakan mudah-mudahan kita semua mendapat tambahan rezeki yang halal dan baik dan nyata, berkah dunia akhirat, dan dimudahkan ikhtiar kita. Amin, Allahumma amin. Pemirsa yang budiman, kita sering mendengar suatu kegiatan anak turun Nabi Adam alaihissalam, di mana sering kalau kita melihat suatu kemaksiatan itu rasanya kadang kita ini tidak suka. Semisal kita mendengar adanya pelaku zina, kita melihat adanya pelaku pencuri, kita mendengar adanya pelaku perkelahian, ataupun apa aja yang namanya bersifat kemaksiatan, itu kebanyakan orang dan kita tidak suka dan tidak senang, dan cenderung kita sering mencemooh dan memaki, menghina daripada pelaku-pelaku maksiat tersebut. Tetapi saya pernah mendengar suatu nasihat yang kalau saya pikir-pikir ini sebenarnya kemaksiatan ini sangat besar dosanya, tetapi justru senang dijalankan, justru malah dianggap lumrah, malah dianggap membantu, padahal itu dosanya sangat besar. Saya pernah mendengar nasihat juga bahwa dosanya itu melebihi daripada dosa ketika seorang anak berzina dengan ibu kandungnya. Bayangkan, berzina dengan orang lain aja kita menghinanya, tapi ini ada suatu kegiatan kemaksiatan yang dosanya itu lebih besar daripada dosa menzinai ibu kandungnya, tetapi kebanyakan orang suka menjalankan, bahkan kadang-kadang malah justru dengan sengaja melakukan, seolah-olah maksiat ini suatu hal yang membantu. Gerakan apakah maksiat itu? Mari kita cek secara goibnya, mudah-mudahan manfaat dan pelajaran yang bisa kita terima sebagai manusia. Karena dengan dosa kemaksiatan satu ini banyak dampaknya di kehidupan manusia secara umum. Untuk itulah silakan simak baik-baik, mohon doanya, mudah-mudahan diberikan dan ada pelajaran yang bisa kita ambil. Kali ini saya mau temani mediator saya, Mang Ucup lagi. Assalamualaikum Mang Ucup. Waalaikumsalam, Pak. Yang masih jomblo jadi gampang dihubungi. Kalau yang lain udah punya istri, udah punya anak, jadi angel, jak ngonten anaknya nangis. Ini yang jomblo ini. Sehat Sob? Alhamdulillah sehat, Pak. Lama dan konten kita ya. Aku sibuk Iya, dengan tugas sehari-hari, kamu juga sibuk dagangan kamu kan? Iya, Pak. Ya, dagangan pulang dagang oleng, si beli mak-mak gemoy-gemoy ya toh. Rupiah mandiri. Yes, siap, Pak. Asal dari dagang pulang rupiah mandiri. Iya. Jangan didem terus. Yang beli mak-mak duduk dengan harapan gogok ngono kan, wah ini ya. Perlu dibangkitkan, enggak usah ya. Buatan usaha, Pak. Orang usah ya, engko malu katanya. Dipagari berkah sampean ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izinnya itu, saya minta goib yang tahu tentang dosa masalah riba, ketarik tangan saya sini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allah masuk ini. Energi bentuk sesuaikan dengan tubuh ini masuki, tambah kuat kuasa tubuh ini. Bisa bicara manusia, otomatis ikuti tubuh yang masuki bahasa Indonesia. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kembali pada kamu sendiri kalau kamu bohong.
terbelah dari pedang ini kamu. Sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan siapa kamu sebenarnya. Ayo. Bolak balik kamu, ayo. Ayo. Tunjukkan siapa kamu sebenarnya. Ayo. Saya dari bangsa iblis. Habis kau bilang assalamualaikum, bagaimana? Assalamualaikum mas. Oh kalau dia bohong harus diajar. Wallah, kalau dia jujur baru dibiarkan aja. Energi, ukuran, sesuaikan tubuh yang Anda masuki ini. Selamat datang, Mbah Iblis. Tadi kau bilang assalamualaikum, bagaimana? Untuk mempercaya kamu. Emang Iblis bisa bilang assalamualaikum? Itu mudah. Ah ya bener kamu. Bukan golongan kami. Ah ya bener. Kata orang yang pandai, yang alim sana bilang nggak bisa, nggak mungkin Iblis bilang assalamualaikum. Dia tidak mengetahui sejati diri saya dahulu kala. Lo kan mereka orang pinter itu, pandai bilang dalil, pandai syariat. Orang-orang pintar. Dalam dirinya itu terselinap golongan kami. Ah ya bener kamu, mereka masa benar kok selama ini kok rajin ibadah, rajin Dan sholat, dari situ dakwah, mempunyai sifat-sifat seperti kami. apa itu? Sifat merasa suci daripada orang lain ketika orang lain menjalankan maksiat. Loh, pada faktanya kan mereka itu juga berguru, punya sampai keluar negeri sekolahnya, menghafal kitab-kitab itu yang tebel-tebel itu, yang pakai bahasa Arab itu kah? Bagaimana bisa kamu kuasai? Ah ya bohong kamu. Tidak. Ah ya benar. Kalau di dalam hatinya sudah menyeliputi sifat-sifat kesifatan seperti golongan kami, itu akan berdampak seperti Sifatnya bagaimana itu? sifat merasa unggul daripada orang lain. Lah faktanya kan mereka memang unggul, ilmunya pinter, dalilnya pinter, ibadahnya banyak, kan unggul memang faktanya kan? Memang. Hah? Dari keunggulan keilmuannya itu bisa ada kemanfaatan untuk manfaat yang lain tujuannya. Bukan mencari jalan yang dirindui oleh Allah itu. Kamu tahu dari mana? Emangnya kamu tahu jalan yang dari Allah sama jalan manfaat yang lain? Kamu tahu emangnya? Bukan urusan saya. Oh ya wes. Tak sugui nggak sugui, mau nggak sugui? Kamu ngopi, mau ngerokok, mau nggak kamu? Tidak sudi saya sebenarnya. Kenapa? Habis sendirilah sana, biar kita santai enjoy. Aku ngopi, ngerokok, kamu sudah sendiri, habis sendiri. Tapi jangan campur punya aku loh ya, batasi, wallah. Kenapa? Kamu Batasi. takut? Nggak enak. Dulu juga pernah sudah kencing suruh minum. Bikin mabuk itu. Nyatanya kamu minum. Nah, dulu. Kenapa? Ya kan tipuan kamu, batasi. Nggak bisa minum sendiri. Saya nggak suka. Siapa yang mau nawari kamu? Kamu kan suka jahat, atau kamu tumpang di sini. Ini kopi enak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Nyaman enak. Dah. Nama siapa? Saya. Ya. Nggak santai, aku mau ngomong aja, ndak macam-macam sama sampean. Mau tahu tukar cerita aja. Paduka kalau deging tak panggil tuan raja ya. Ya suka-suka kamu sendiri. Ya kan Paduka kan tuan raja. Punya nama enggak? Itu kan titel itu. Pandu. Oh Pandu, Tuan Pandu, selamat datang. Tapi dari mana dan bagaimana ceritanya bisa masuk tubuh teman saya ini, Tuan Pandu? Saya bagian sana. Sana mana? Sebutkan. Tempat kerajaan saya. Di mana Tuan Pandu? Di dasar lautan. Di lautan terus? Dan dari situ saya untuk datang ke sini masuk dalam anak ini. Oh, yang detail Tuan Pandu, lautan mana? Lautan banyak. Laut Jawa, Laut India, Laut Kalimantan, masih laut Jawa. Laut Jawa?
Ya, Oh, itu kan banyak kerajaannya. Ya sebelah mana lagi pula Camben? Tuan Pandu? tidak mau. Tidak mau lah, kenapa? Takut kalau didatangi orang dimintain sesuatu gitu? Nah, seneng lah kamu? Saya tidak mau merosakkan diri pun juga ada yang mendatanginya. Oh, banyak. Selama ini. Tuan Pandu di sini sebagai apa di pekerjaan Anda itu? Panglima. Oh, Panglima. Semuanya iblis ya? Selama ini memberi apa aja sama orang-orang? Manusia-manusia yang sudah datang ke sana, ke tempat saya, Hmm? untuk melakukan ritual di sana. Hmm? Tergantung hajat manusia itu seperti apa. Hmm. Entah sekongkol dengan golongan kami, Hmm. meminta persugihan, atau meminta keilmuan. Hmm. Secara laut, emang bisa orang manusia ke laut masuk gitu? Bisa. Bagaimana caranya? Bukan ke dasar lautannya, kamu itu bodoh. Ya mas saya bodoh, aku tanya. Dia di tepi, Oh, tetap di pantainya. tetapi tetepian itu tidak harus dilihat oleh manusia lain. Tidak ada kerumuannya. Ya. Oh gitu Tuan Pandu. Oh. Terus dibawa ke sini tadi apa? Sosok golongan cahaya Hmm? membawa saya ke sini, Hmm. tempat ini, Hmm. untuk masuk ke dalam raga aneh ini. Terus ketika cahaya itu membawa Tuan Pandu ini disuruh apa Anda, Tuan? Suruh bicara dengan kamu, tetapi tidak ada kepentingan bagi golongan kami buat bicara seperti ini. Disuruh apa? Saya mau tanya. Menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu, dan saya harus menjawab dengan jujur. Nah, gitu kan? Dan hal itu saya tidak menyukainya. Masa suka enggak tuh Tuan Pandu? Tapi kamu diperintahkan oleh bawa kamu sini suruh menjawab saya dengan benar kan begitu Tuan Pandu? Oke? Ya, Gitu. Ya, marah sekali. Panglima ya galak. Kerajaan tempatmu itu udah berapa umurnya Tuan Pandu? sudah tua. Wah, mulai ada zaman siapa dulu? Runtuhnya kerajaan. Dan terakhir ini? Oh, berarti baru-baru aja dong, muda kalau begitu Kerajaan apa? Tidak. Ya enggak apa-apa. Tetapi di bagian laut lepas itu ada segerombolan kerajaan kami semuanya. Oh, ini Tuan Pandu, ada kan goib. Kalau maksud ada kerajaan goib, kejadian bentuk nyata manusia di atas kerajaanmu itu apa dulu? Yang paling dekat sama masa-masa ini? Ada kapal tenggelam kah? Atau pesawat ledos kah? Apa yang terjadi secara nyata di manusia? Manusia tenggelam di dasaran lautan itu. Dan kapal yang sudah menyeberang itu bisa tenggelam. Oh, kapal ini maksudnya? Ya. Bukan hanya itu saja. Ya terbaru loh kapal ini. Iya. Oh, berarti kamu di sini aja ya Tuan Pandu ya. Ngomong itu sudah banyak apa siluman naga udah muslim ya? Ada. Iya, cerita aja kalau ada kan gitu. Dan golongan kami bertengkaran terus menerus antar perebutan wilayah. Oh gitu ya. Berarti ada ya, masih semangat mereka ya. Kalau banyak jumlahnya kan? Saya pun tidak gentar melawan itu semua. Iya, semua itu kan sudah ditakdir oleh Allah Tuan Pandu. Nah, walaupun kamu tahu Allah toh? Saya mengetahuinya. Kalau mengetahui kenapa nggak taat? Saya hanya taat pada Allah, tetapi saya kalau disuruh sujud kepada ciptaan Allah melalui tanah itu, saya tidak mau. Oh gitu, terima kasih. Ngomong Tuan Pandu kok pintar sekali. Anda ini terbuat dari apa? Langsung dari api neraka kah? Atau perkawinan dari antara iblis? Sudah?
Saya antara hubungan golongan iblis dan iblis. Oh. Terciptalah saya. Jadi lumayan juga pertemuan sampean dan Tuhan Tuan Pandu ya. Gini Tuan Pandu, terima kasih untuk diri Anda sudah saya ketahui bahwa ada seorang panglima di kerajaan Antara itu. Dan kesini kan bukan aku, Anda ditugaskan untuk menjawab pertanyaan saya. Gini Tuan Pandu, ya. Di dunia manusia ini jelas ada perhitungan antara taat dan maksiat, antara pahala dan dosa, antara surga dan neraka, Tuan Pandu ya. Nah, saya pernah mendengar bahwa banyak manusia yang sebenarnya melakukan maksiat yang dosanya besar sekali, yang dosa lebih berzina dari ibu kandungnya, tapi malah suka melakukan dan senang sekali, seolah itu satu bantuan. Bisakah yang Tuan Pandu ceritakan masalah itu? Silakan Tuan. Itu semuanya. Ketika manusia sedang dilanda kesulitan, dan kesulitan itu terus menimpa di dirinya, dan golongan kami terus membisiki untuk mengambil uang-uang yang memakan riba itu. Terus? Dan dari situ terus menerus, lanjut demi lanjut, dia menikmati di dalam diri manusia itu. Ketika dia memakan uang-uang dari hasil riba itu, ketika meminjam di sebuah gedung atau di sebuah manapun yang berbunga, ketika dia memakan hasil uang itu, akan berdampak buruk terhadap dirinya. Dan berdampak buruk itu, dirinya selalu kotor, hati pun selalu tertutup, gelap hati. Itulah terciptanya golongan-golongan kami langsung menyelinap di semuanya itu, untuk manusia membelokkan semuanya supaya tidak bersyukur atas pemberian rezeki yang dilimpahkan oleh Allah. Dan dari situ saya mengambil kesempatan dari situ. Semuanya sampai ke ujung itu sudah memakai uang-uang itu semuanya. Karena kesulitan-kesulitan itu, ujian-ujian yang sudah diberikan oleh Allah, dia tidak mengambil hikmah dari itu. Dia justru ingin hidup yang senang-senang melalui jalur hutang piutang. Itu semuanya, apapun yang sudah melanggar perintah-perintah hukum riba itu sudah dilarang oleh agama maupun oleh Allah sendiri. Itu yang dikatakan ada suatu maksiat yang dosa besar daripada bisa berzina ibu kandungnya, itu riba itu ceritanya. Iya. Tapi pada faktanya kan banyak orang mengatakan dengan adanya utang piutang, pinjam-minjam seperti yang Tuan Pandu sampaikan itu kan ternyata malah membantu meningkatkan taraf kehidupan, memudahkan. Membantu tidak seperti itu. Jadi kalau niat membantu manusia itu tidak harus meminjam yang ada tarif tingginya atau berbunga. Terus? Itu disebutkan tidak meminjam. Melainkan hukum riba itu sudah bertentangan. Kalau memang manusia untuk meminjami saudara muslim harus meminjamkan tanpa peningkatan uang itu seberapa. Ketika meminjam uang sekitar berapa, harus kembalikan seberapa. Tidak ada kelebihan.
atau pengurangan harus sesuai perjanjian di awal. Tidak ada keuntungan satu sama lain. Itu. Tapi manusia sekarang tidak mau meminjamkan uang yang sangat banyak untuk saudara muslimnya. Tidak bisa begitu. Terus yang Tuhan pandu, Tuhan kan goib, bisa melihat keadaan nyata di dunia ini kan. Kalau dunia manusia ada namanya sistem ekonomi, perputaran perdagangan ekonomi, ada usaha, ada macam-macam yang sifatnya itu bisa bergerak untuk kehidupan manusia. Itu mesti membutuhkan harta dan benda yang secara lebih spesifik disebutkan dengan cara peminjam tadi itu. Kalau menurut Tuan Pandu, kejadian di dunia ini sekarang ini bagaimana Anda lihat cara goibnya? Ya, saya melihatnya krisis ekonomi yang ada di sini. Dan dari situ manusia untuk berdagang atau membuat lapak usaha, itu dia meminjam uang dari gedung-gedung yang besar. Untuk meminjamkan uang itu lalu dipakai untuk usahanya. Dia tidak mendapatkan berkah dari usahanya, akan melainkan mengalami kebangkrutan nantinya. Terus yang Tuhan lihat selama ini dunia loh, bukan di Nusantara ini aja. Apakah itu berlaku seperti yang disebutkan tadi? Akan berlaku. Masih bisa berlaku semua ketika itu? Sudah. Dengan sistem riba yang ada sebutan itu di dunia sudah menguasai semua? Sudah menguasai semuanya. Astagfirullahaladzim. Bukan hanya di sini saja, melainkan negara manapun. Jadi boleh gue bilang kalau Ustaz salahkan Tuhan? Karena manusia-manusia yang di sini itu sudah ada sistem penjajahan keimanannya. Iman dijajah ya. Terus ketika meminjam uang itu lebih mudah untuk meminjamkan daripada sanak saulinya. Dipermudah malah sistem riba itu ya selama ini ya. Itulah untuk keimanannya supaya menurun gratis. Terus ini Tuhan, bagaimana penglihatan Tuhan cara goib? Tadi katakan bahwa kalau bilang dosa itu besar, lebih besar daripada dosa berzina sama ibu kandung. Karena zina itu kan masih yang besar itu. Tapi sama ibu kandungnya lebih besar ternyata dengan dosa yang apa Mbah Tuhan laku tadi kayak apa? Kalau bisa itu kenapa? Karena itu sudah ada sabda. Bagaimana? Karena itu semuanya sudah ada sabda. Iya saya sabda, tapi secara goib bisa kan cerita. Lah kok biar dibilang dosa lebih besar daripada zina sama orang tuanya kayak apa? Tentang riba itu. Karena riba itu sudah dilanggar oleh agama atau dilanggar oleh Allah. Dilarang oleh Allah terus. Dan dari situ manusia harus menyadari ketika dilanggar. Ketika sabda itu sudah turun, supaya dia tidak melakukan hal riba untuk menggauli ibunya sendiri. Itu yang dimaksud. Iya, kok bisa dikatakan bisa dengan zina sama ibu sendiri? Kenapa? Apa terjadi dengan goibnya? Karena riba itu akan menyambung sampai anak turunnya. Kok bisa begitu? Itu bisa. Ceritakan coba. Ketika manusia mengambil uang-uang riba, meminjamnya itu, dan dari situ dia memakan makanan yang sudah dibeli pakai uang riba, turun-turunnya akan menyambung. Itu yang disebutkan persetubuh antara satu sama lain.
Oh. Sambung menyambung dari uang riba itu. Lah kok bisa menyambung misalnya yang riba cuma orang tuanya. Maksud anaknya nyambung, kok bisa? Kamu itu bodoh. Mas saya bodoh, mana jelaskan dong. Kamu harus mendengarkan ucapan saya tadi. Ketika orang tua itu mengambil uang riba atau meminjamkan, dia memakai makanan untuk membelikan beras untuk dimakan. Dimakan itu bukan hanya dia sendiri, melainkan anaknya sampai yang lain. Itu yang disebut persetubuhan antara anak dan ibunya. Cara menyambung uang riba itu. Misalnya ngasih makan anak turunnya dengan uang hasil riba. Iya. Jadi uang hasil riba ini akhirnya golongan Tuan Pandu semua yang bekerja kalau begitu ya? Golongan kami yang bekerja untuk semuanya itu mempermudah akses segala piutang yang berhubungan dengan riba, untuk mempermudah segala itu. Jadi boleh ku ulang ya Tuan Pandu, kalau salah kan Tuan Pandu. Kenapa dosa riba itu dikatakan bisa dibayar dosa beri sama ibunya? Karena dosa riba ini bisa nyambung ke anak turunnya begitu? Iya. Karena ketika hasil riba kasih makan anak turunnya itu langsung otomatis kalau ada nyambung begitu? Nyambung sampai anak turunnya nantinya. Kalau manusia itu tidak menyadari itu semuanya, dia hanya menikmati kesenangan. Terus kira-kira hal seperti ini, maaf ini Tuan Pandu, di dunia manusia ini ada kelompok alim manusia yang pandai soal ilmu agama kan? Mereka mengetahui nggak seperti ini? Dia mengetahui tapi dia menjalankannya. Loh, emangnya ada? Ada. Bagaimana bentuknya? Manusia yang sudah beribadah atau ingin berkunjung berhaji di sana. Astagfirullah. Terus? Dia pun memakai uang riba yang sudah meminjamkan atau hutang dari gedung-gedung yang sudah dibangun itu. Begitu. Manusia itu tidak menyadari hal itu semuanya. Tetapi dia hanya menyadari supaya dia sudah berangkat berhaji di sana. Tetapi memakai hasil pinjaman hutang yang sudah riba itu. Astaga, itu banyak ya Tuan Pandu ya? Itu sudah banyak sekali menyelimuti di sini. Saya baru tahu loh Tuan Pandu. Setahu saya namanya orang pergi haji ya pasti orang kaya dan mampu gitu kan? Tidak semudah itu. Tidak. Terus ini Tuan Pandu, Anda kan jelas tahu kalau bekerja di dunia riba seperti itu. Dampak nyata bagi orang-orang yang makan uang riba saat di dunia kayak apa dampak nyatanya? Akan mengalami kesulitan demi kesulitan, merasakan kesakitan yang sangat parah, dan menimbulkan efek buruk terhadap dirinya manusia, dan menurunkan kadar keimanannya. Karena keimanan itu penting bagi manusia. Kalau sudah menurun, tidak ada iman, akan terjerumus di dalam golongan kami. Secara dohir bisa berdampak sering sakitan nggak tenang. Secara gaibnya iman turun begitu. Iya. Nah, tuh ini kembali kepada orang-orang yang pergi tadi ibadah ke sana itu, ya, dengan cara menggunakan sistem yang Anda masukkan Tuan Pandu. Karena kan mereka berdoa. Jelas doa untuk kebaikan lah untuk kehidupan mereka dunia akhirat. Ya Allah, saya ini pas sampai di sini mohon ini. Apa yang Anda lihat buat Tuan Pandu sana? Apa dia tidak menyadarinya? Diri yang penuh dosa, penuh kotor di dalam dirinya.
ketika berdoa nyampe ke atas pun, petara langit pun ini tidak akan tembus. Oi. Kalau diri masih kotor, gelap gulita, tidak akan tembus sampai Allah. Yang akan berganti itu semuanya dari doa-doa itu adalah golongan kami nantinya. Loh. Dia minta pada Allah. Memang, tetapi diterima pun sujud tidak. Nyampe pun saja tidak sampai Allah. Lantas bagaimana mengabulkannya? Doa-doa itu harus bersih, suci di dalam dirinya. Hijab-hijab di dalam dirinya itu harus dibersihkan terus menerus. Ketika dia berdoa, langsung tembus ke petara langit. Kalau persifatan-persifatan kami itu tidak ada di dalam dirinya. Kalau masih ada persifatan di dalam diri saya, ketika ujub, takabur, atau iri dengki, itu tidak akan nyampe ke petara langit. Oh gitu. Apalagi manusia-manusia yang sudah beribadah, berhaji, memakai hasil piutang, itu tidak semudah yang dia bayangkan. Tapi kadang-kadang apa yang diminta berhasil juga. Apa terjadi Tuan Pandu? Saya sudah menyebutkan tadi. Golongan-golongan kami yang mengijabah doa-doa itu. Emang bisa iblis ngijabah doa orang? Bisa. Yang benar kalau ngomong Tuan Pandu. Golongan kami bisa membaca uap-uap atau manusia yang sedang berdoa. Karena di dalam nafsu yang sudah terbelenggu ingin semuanya itu. Jadi bisa ya golongan iblis itu mudah sekali. Mudah sekali. Tetapi ketika saya memberi apapun yang dia minta oleh manusia, dia harus memberikan apa yang harus saya minta. Itu. Oh, maksudnya gimana? Minta tumbal begitu? Bukan tumbal. Apa? Melainkan roh manusia yang sudah bersemayam dalam dirinya. Minta roh orang yang kamu beri tadi itu. Terus ciri-ciri orang yang rohnya sudah kamu ambil karena kamu turuti permintaannya, kayak apa cirinya orang itu? Cara dari manusia. Dia merasa ada persifatan di dalam diri mereka, atau mengalami kesakitan di bagian tubuhnya. Apalagi saripati di dalam diri manusia itu, ketika golongan kami memakan itu semuanya, akan berdampak buruk di dalam dirinya. Oh, begitu. Jadi orang-orang yang permintaan dikabulkan oleh golongan kamu itu efeknya akan timbul sakit seperti itu. Makanya banyak orang kesini berobat seperti itu. Orang demi saya kesini loh. Itu bukan urusan saya. Ya aku cerita. Mereka dulunya ahli ibadah, bisa ngobati orang, bisa magai rumah dan ini. Itu juga katanya juga sering pinjam ke tadi, riba itu sakit. Golongan kamu ternyata yang membuat. Itu diantaranya, iya. Coba lihat bayangannya. Bekas ada nggak? Banyak kan di sini? Ada. Nah, iya makanya itu. Padahal mereka ahli agama loh itu. Juga mimpin jamaah di kampung loh itu. Memang manusia ketika menjalankan ibadah itu tidak semudah yang dia bayangkan. Oh gitu. Nah, ini kembali soal dosa riba tadi. Terus ini, di dalam umat muslim, ini kan aku juga bernasihat, punya senjata yang ampuh. Senjatanya orang muslim adalah doa kan gitu. Nah, ya toh, jika semua orang muslim sebenarnya berdoa pada Allah kan itu. Nah, apa yang Mas Pandu lihat dengan orang-orang yang berdoa tadi itu? Apa yang lihat? Manusia-manusia
sudah muslim, sudah bersih, dia memohon apapun langsung dijawab kepada Allah. Itu kalau manusia-manusia benar-benar muslim, dia tidak meminta apapun, akan diberi Allah dengan sendirinya, karena sudah menjalankan ketaatan perintah dari Allah, tidak melanggar aturan-aturan yang sudah diperbuat oleh Allah. Itu akan mudah tertembusnya sampai Allah doa itu. Terus bagaimana dengan pelaku-pelaku riba? Dia juga berdoa? Dan pelaku-pelaku riba itu yang sudah menjalankan maksiat demi banyak maksiat, bukan hanya memakan uang riba itu saja. Dia berdoa pun tidak akan nyampe ke sana. Apalagi dia hanya menjalankan sholat saja, dan sholat itu di pikirannya terbayang-bayang untuk segera melunasi hutang itu, meminta sama Tuhannya. Kamu itu bodoh sekali, manusia. Kamu yang memakan manusia riba itu, yang sudah dimakan menjadi darah daging itu, seolah-olah meminta untuk melunasi hutangnya melalui berdoa itu. Tidak semudah itu. Yang lebih mudah kamu mendatangi ke tempat-tempat saya untuk mengambil pesugihan itu yang benar-benar. Oh, berarti itu efek daripada riba sampai segitu ya, Tuan Pandu ya? Oh, jadi kalau orang-orang yang makan riba itu biasanya senjatanya nggak ampuh lah kalau gitu ya? Tidak. Tidak bisa digunakan kalau gitu ya. Terus ini, secara global di dunia ini, ya kan? Ya jelas orang Islam ini diberi senjata oleh Allah suatu doa. Kemudian golongan iblis seperti Mbah Pandu tahu bahwa orang yang makan riba doanya ketika oleh Allah kan gitu. Supaya manusia-manusia yang sana itu sudah mengetahui. Di sana mana itu? Sudah tidak saya sebutkan. Untuk menjajahan sistem orang Islam itu seperti itu, supaya berdoa tidak akan tembus sana. Jadi biar orang Islam berdoa nggak tembus ke Allah, dipermudah sistem riba kalau begitu. Iya. Itu penjajahan kalau begitu ya. Oke, terima kasih Tuan Pandu udah ada ceritakan. Saya paham sekarang ini kenapa kok ada suatu dosa, suatu perbuatan maksiat yang lebih besar daripada jenis sama ibunya. Itu kan saya belum paham. Ternyata itu ada turun-temurun nyambung ke anak-anaknya kalau begitu ya. Jadi itu digunakan oleh kelompok sana. Itu akan berdampak buruk kepada anak cucunya. Terus ini sudah berjalan sekian ratus tahun sudah. Saat ini loh, ini bilang akhir zaman, udah banyak goncangan di mana-mana itu kan. Bahkan aku pernah dialog sama ibu juga, mulai hancurnya sistem seperti itu, ya kan? Apa yang Tuan Pandu bisa ceritakan sekarang ini? Sistem apa yang kamu maksudkan? Ya, sistem hitam golongan riba tadi itu ada mulai goyang sekarang kan? Aku enggak. Memang. Tetapi ketika krisis ekonomi sudah melanda lagi, ketika manusia sudah ditempatkan kesulitan di dalam hidupnya, mau tidak mau dia harus mencuri atau merampok. Terus? Dan merampok itu atau sampai pembunuhan, itu ulah golongan kami semua. Ulah golongan kamu ya. Terus kemudian bagaimana manusia ini berselamat daripada tipu daya riba? Apa yang terjadi manusia itu ya? Menurut Tuan Pandu lihat, jujur dan buat tak tembak kamu nanti. Manusia yang bisa selamat di dalam hukum riba itu adalah menjauhinya. Tidak ada urusan dengan riba itu. Kan gak semudah itu. Secara kegiatan fisik mungkin menjauhi, Dan dari situ, dia harus menjalankan beribadah dengan benar. Entah sholatnya, entah di dirinya,
untuk supaya dijauhkan oleh Allah hukum-hukum riba yang sudah dilanggar oleh Allah itu, untuk selalu membersihkan di dalam dirinya terus menerus sampai benar-benar bersih hijab-hijabnya itu. Ya benar kamu ngomong, di sana banyak orang seperti ngomongkan itu, tapi tetap aja mereka masih jual riba. Bahkan di lembaga pendidikan itu yang mengajarkan harus beribadah ini nyatanya juga masih makan riba. Apakah semudah itu jarak dari riba? Yang manusia itu, dia belum menjalankan ibadah secara syariat hakikat dengan benar itu. Dia hanya menggerakkan tangannya menjalankan sholat, tetapi tidak ada muatan ingatan kepada Tuhannya itu. Di dalam pikirannya masih terbayang apapun, dan dia tidak merasakan tangan. Nah ini yang menarik Tuan Pandu. Anda mengatakan yang masih hanya beribadah di luar saja secara gerakan jasad. Tadi ada mengatakan ibadah secara syariat sama hakikat. Itu apakah seperti itu juga? Secara hakikat kan nggak semudah itu. Makanya dari situ dia harus belajar demi belajar supaya menjauhkan dirinya dari maksiat-maksiat itu. Belajar pun bisa kamu belokkan juga atau ternyata? Itu memang tugas dari golongan. Lah iya, nah sekarang ini menurut Tuan Pandu saat ini nih golongan manusia macam mana yang jadi musuh golongan sampean sehingga merasa bisa lepas daripada belenggu riba? Yang macam mana? Bukan urusan saya. Ceritakan dong. Ayo, kamu suruh apa tadi? Ayo, jawab. Manusia-manusia yang selamat dari riba itu adalah manusia yang sudah diberikan hidayah di dalam diri manusia oleh Allah. Dan dia meminta ampun kepada Allah ketika dirinya penuh dosa, tidak melakukan hal-hal itu seperti dahulu kala. Jadi ada caranya khusus kalau begitu ya? Ada. Dan itu pun Allah beri hidayah. Walaupun kamu ngomong pun orang tidak percaya juga. Tetapi, karena banyak hidayah itu akan datang ke setiap manusia. Akan tetapi golongan kami akan menariknya itu kembali. Jelas. Karena memang Allah mengizinkan untuk mengganggu terus toh. Kan di luar sana banyak orang yang mengatakan seperti itu, tapi juga kalau manusia itu mengetahuinya, kamu harus berterima kasih kepada golongan kami. Alhamdulillah. Maka sudah bilang terima kasih. Karena ujian untuk menggoyahkan iman itu, kalau dia menyikapi dengan benar atau dengan baik, akan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Tahu juga sampai itu ya. Tetapi manusia tidak menyadari akan hal itu. Seolah-olah golongan kami tidak berkecimpung dengan kehidupan manusia. Bahkan selama ini banyak manusia yang memusuhi Anda, tapi pas jadi teman Anda itu banyak kalau begitu ya. Golongan kami itu pun senang jika permusuhan atau memusuhi. Kan banyak orang iblis itu musuh nyata buat manusia, sehingga mereka berduyun-duyun merangi iblis itu. Tidak bisa untuk memerangi golongan kami. Itu. Ketika golongan kami sudah masuk oleh aliran darah ini, berjamah puluhan yang akan menyebar ke dalam diri manusia. Apalagi dia sudah melakukan maksiat, akan terciptalah golongan kami. Gitu. Yaudah Tuan Pandu, terima kasih banyak keterangannya panjang lebar. Silakan kembali sana. Memang masamu seperti itu, dan itu Allah sudah mengizinkan, ya kan. Semua manusia hanya berharap atau dari Allah bagaimana selamat dari golongan Anda, kan begitu. Dan itu pun caranya nggak semudah yang Anda bayangkan, kan gitu. Sebelum Anda kembali, yang kamu dari kami keluarkan semua. Keluarkan semua.
Yang kamu dari saya, dari teman saya, keluarkan semua. Tidak penting buat kamu itu, wallah, tidak enak. Ya penting seharusnya. Tidak penting. Wah, Biar kamu kesakitan. sakitan, sakit tiap hari. Udah sana. Dan mungkin saatnya sekarang kamu ambil opah, ini perintah dari Allah masuk. Udah kan? Perintah itu? Udah mas saya kan? Oke? Tidak saya ambil pun akan menjadi teman Ya saya. sudah. Udah sana, kembali bertugas ke alam kamu, keluar. Oh Allah. Sadar? Alhamdulillah. Berapa lagi? 2, Si? 1, Nih? 3. Oh ya wes sadar wes. Pemirsa, demikian bulan saya dalam web yang ngaku dari iblis yang masuk ke Mas Ucup tadi yang bercerita adanya sebuah kemaksiatan manusia yang dosanya itu lebih besar daripada dosa berzina dengan ibu kandungnya, tapi justru banyak manusia yang suka menjalani, malah kadang semangat dengan dalih membantu manfaat kehidupan. Kalau ingin paham silakan disimak, dan ada caranya untuk lepas dari semua itu. Yang sudah simak konten-konten kami dan konten-konten rekan kami yang lain, insya Allah paham itu dosa apa. Silakan disimak. Pemirsa, semua kejadian di dunia ini sudah ditakdirkan dan dikehendaki Allah. Bila Allah mengendaki pasti akan terjadi, termasuk konten saya kali ini. Apabila ini suatu kebenaran itu mutlak dari datangnya karena dikehendaki Allah. Di sini banyak kurangan, misalnya itu karena kebodohan dan kelemahan kami yang di sini. Semoga manfaat dan ada hidayah buat kita. Ternyata untuk menuju kembali ke Allah itu tidak semudah seperti teori-teori yang kita baca. Di situ ada unsur gaib yang saling berebutan, di situ ada suatu kegiatan makhluk gaib yang bekerja. Makanya kita perlu guru pembimbing yang benar sehingga langkah kita benar, berkah dan manfaat dan dampak nyata seperti yang kami alami di sini. Juga netizen yang pernah datang ke sini merasakan betapa sakitnya secara jasad loh ini yang ditimbulkan dari dosa riba. Di antaranya yang sering muncul adalah kencing manis. Nah, itu diantaranya. Terus gula, itu diantara efek secara jasad dosa riba. Itu secara jasadnya. Secara batinnya, imannya sangat berkurang, sehingga doa yang merupakan senjata orang muslim ini tidak ampuh bila digunakan. Karena itu banyak orang luar sana yang menjajah negara Nusantara ini dengan sistem ekonomi riba, dengan harapan doanya orang muslim ini nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu takuti oleh mereka. Pemirsa, mudah manfaat, salah kata, salah ucap, salah sikap kami. Terima kasih. Wassalamualaikum. Rahayu.